Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI Elsadai Magelang. Kita bersyukur hari ini kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini berjudul, Terima lalu turuti. Kita buka bersama di dalam Yeremia 26 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Yeremia 26 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perikop ini kita melihat bahwa ketika menyampaikan pesan Tuhan, Yeremia dituduh melakukan kejahatan karena pesan yang disampaikannya berisikan ancaman kehancuran yang diatasnamakan Allah. Para imam, nabi, dan rakyat pada saat itu tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Padahal Allah sudah berfirman kepada Yeremia bahwa segala yang diperintahkan Allah harus difirmankan. Jangan ada yang dikurangi sepatah kata pun. Atas perintah Allah, Nabi Yeremia menyampaikan pesan ini dengan tujuan supaya mungkin umat-umat Allah pada saat itu mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik atau bertobat dari perbuatan mereka yang jahat kembali kepada Bapa. Dan agar Allah menangguhkan malapetaka yang sudah ia rancangkan bagi umat Tuhan pada saat itu. Namun respon yang diberikan umat-umat Allah, para nabi, para imam, bahkan semua rakyat pada saat itu tidak sesuai dengan tujuan ini, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, di mana yang diinginkan Tuhan adalah mereka mau bertobat, tetapi nyatanya mereka tidak merespon dengan baik. Mereka justru berencana untuk memberikan hukuman mati bagi Yeremia. Namun Yeremia pada akhirnya tidak jadi dihukum mati karena para pemuka, ada beberapa para pemuka dari rakyat itu membela dia karena mereka menyadari bahwa Yeremia benar-benar berbicara demi nama Tuhan. Nah, puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dari kisah ini, peristiwa ini, ada hal-hal yang dapat kita ambil untuk kita renungkan dalam kehidupan kekristenan kita saat-saat ini. Hal apa sajakah itu? Yang pertama, dari peristiwa ini kita bisa dapat mengambil sebuah hal, yaitu terima setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-12, dalam ayat pokok kita tadi, di dalam ayat yang ke-13, ayat pokok kita tadi, ada firman Tuhan yang berkata, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu. Ini berbicara bagaimana kehidupan kita diharuskan untuk menerima, dengarkan setiap firman Tuhan, setiap suara Tuhan yang diberikan kepada kita. Ketika firman Tuhan itu diberitakan, reaksi atau respon yang timbul pun memang bisa beragam. Ada yang menganggapnya angin lalu, ada pula yang menentang atau menolaknya. Namun ada juga yang terbuka dan menerima setiap firman Tuhan itu dengan baik. Tetapi jika kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, maka setiap firman yang datang kepada kita pasti akan kita terima dan juga kita lakukan. Memang yang menyampaikannya adalah manusia, seperti Yeremia ini juga manusia, ataupun hamba-hamba Tuhan lain di luar sana yang menyampaikan firman Tuhan juga adalah manusia seperti kita. Tetapi marilah kita terima kebenaran firman Tuhan itu, karena itu adalah murni perkataan Tuhan. Itu adalah benar-benar keinginan Tuhan yang disampaikan bagi kita. Oleh sebab itu harus kita terima dengan baik. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13, kita lihat bersama dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Di sini dikatakan bahwa menerima firman Allah itu bukan karena perkataan manusia belaka, tetapi benar-benar karena itu perkataan Allah, kehendak Allah yang disampaikan bagi kita.
Di saat yang sukar ini, kita sangat memerlukan kekuatan dari firman Tuhan. Hanya dari firman Tuhanlah kita mendapatkan pedoman kehidupan. Bahkan kita bisa mengetahui janji-janji Tuhan melalui setiap firman yang diberikan kepada kita, yang kita dengarkan. Tetapi di dalam firman Tuhan tidak hanya berisi janji ataupun berkat-berkat saja. Ada juga berisi sebuah teguran yang keras sekalipun bagi setiap kehidupan kita. Dan itu pun harus juga kita terima dengan baik. Bukan berarti di masa yang sukar ini kita hanya memerlukan firman Tuhan yang berisikan janji, berkat, pertolongan saja. Tetapi justru di masa yang sukar ini kita juga memerlukan setiap teguran dari kebenaran firman Tuhan. Karena di masa yang sukar, kita bisa mudah menjadi lemah. Sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan teguran dari firman Tuhan inilah yang membuat kita sadar untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Untuk kembali melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita sudah menerima setiap firman Tuhan. Lalu kita harus, hal yang kedua, menuruti atau melakukan setiap firman Tuhan yang kita terima. Ya, hal kedua yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, setelah kita menerima, ya, mendengarkan setiap firman Tuhan, kemudian haruslah kita turuti dan lakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita terima dan dengarkan itu. Masih di dalam ayat yang ke-13. Di sana dikatakan dalam kalimat-kalimat pertama, oleh sebab itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ini berbicara bagaimana kita mau menuruti, ya, merespon kebenaran firman Tuhan dengan mentaatinya, dengan melakukannya. Respon yang benar ketika kita sudah mendengar dan menerima firman Tuhan adalah hal ini, yaitu menuruti dan melakukannya. Jika firman Tuhan berkata, ya, jika kita memerlukan pertolongan, kita harus berdoa kepada Tuhan, maka itulah yang harus kita lakukan. Jika kita ditegur untuk jangan meragukan kuasa Tuhan, maka kita harus menurutinya. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan dan jangan khawatir. Jika kita ditegur untuk bertobat dari perbuatan kita yang tidak benar, maka kita harus bertobat, kembali hidup di dalam kebenaran. Ya, itu adalah contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Jika kita menuruti setiap kebenaran firman Tuhan, itu menandakan kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 21. Kita buka bersama Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata di sana, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Siapa yang memegang dan melakukan firman Tuhan, artinya dia adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan dia pun akan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah berkata, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-51. Ya. Ini memberikan sebuah pengertian dalam kehidupan kita. Dengan menuruti setiap kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Karena apa? Karena dengan menuruti setiap firman Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, maka kita akan selalu melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan tentunya karena kita melakukan setiap firman Tuhan, kita akan diberikan keselamatan kekal itu daripada Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dari firman Tuhan ini. Mari kita mau belajar untuk terima lalu turuti. Kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan, memperhatikannya, kemudian kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat setiap karya-karya Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa sukar yang kita hadapi saat-saat ini. Puji Tuhan, mari kita sama-sama akhiri renungan kita dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Kembali mengingatkan kami untuk kami mau tetap menerima setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami.
Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa benar-benar menjadi pelaku setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang, supaya terus hidup di dalam kesetiaan, ketekunan, mencari Tuhan, mengiring Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kami memuliakan Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.